Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu sholihah yang saya banggakan, yang saya hormati dan yang saya cintai, Masya Allah, tidak bisa saya ungkapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah di sore hari ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dan panjenengan bisa ketemu di tempat yang mulia ini ya Bu ya. Masya Allah Bu, itu suatu nikmat yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Terutama panjenengan datang ke sini dalam kondisi sehat ya Bu ya. Sehat badannya sehat Bu, sehat pikirannya sehat ya Bu ya, sehat kantongnya juga ya Bu. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan sehat kantongnya? Karena panjenengan di sini tadi tuh masukin ke kotak. Berarti kan alhamdulillah ya Bu ya, kantongnya lagi sehat. Masya Allah. Semua ini adalah tidak lain karena Allah yang menggerakkan hati kita dan panjenengan. Kalau bukan Allah, nggak mungkin Bu kita dimudahkan langkahnya datang ke sini. Mungkin enak di rumah ya Bu ya, leyeh-leyeh di rumah dengan cucu barangkali, dengan apa Bu, dengan bantal atau dengan kursi goyangnya. Tapi tadi karena Allah menggerakkan hati panjenengan, maka dengan mudahnya langkah panjenengan datang ke majlis ini. Insya Allah langkah itu tidak
akan dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal pahala di hari ini. Amin ya Bu ya. Insya Allah dapat tambahan pahala Bu. Duduk di sini itu panjenengan dapat pahala. Apalagi tadi niat duduk masuk ke masjid tadi dengan kaki kanan, Ibu masuk tadi dengan kaki kanan kan? Kaki kanan. Baca doa apa Bu masuk masjid? Masuk doa. Tadi masuk masjid baca doa enggak Bu? Enggak ya, lupa ya. Asal masuk aja ya Bu. Bismillah Bu, masuk masjid baca doa Allahumma tahli abwaba rahmati. Ketika kaki panjenengan kaki kanan masuk ke dalam masjid, sudah dicatat pahalanya oleh Allah. Baru masuknya saja. Apalagi panjenengan duduk di karpet yang warna merah, di lantai itu duduknya niati untuk itikaf. Niati Bu, bismillah saya pengen berdiam diri di masjid. Yang namanya berdiam diri di masjid itu namanya itikaf. Dan lamanya itikaf tidak tergantung waktunya Bu. Mau 1 jam, 1 jam boleh, mau 2 jam, mau semalam boleh Bu itikaf. Yang penting duduk di masjid, diam. Apa yang dilakukan ketika duduknya itu? Boleh panjenengan membaca Al-Quran, boleh berzikir, boleh mendengarkan ilmu untuk tausiahnya, atau panjenengan musyawarah. Nah, duduknya berarti ada manfaatnya. Duduk di masjid saya itikaf, mau itikaf dengan cara baca Al-Quran, itu sudah itikaf. Saya duduk di masjid itikaf pengen mendengarkan untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, berarti itikaf. Saya duduk di masjid pengen berzikir, itikaf. Jadi apapun kegiatannya ketika diniati untuk itikaf, berdiam diri di masjid, bismillah panjenengan dapat pahala lagi. Enak enggak? Berangkat dari rumah niatnya dapat pahala Bu, ya enggak? Bismillah saya mau ke masjid Al-Ihsan, itu sudah dapat pahala. Masuk ke masjidnya, bismillah doa, masjid duduk juga dapat pahala. Ketika mendengarkan dapat ilmunya juga dapat pahala. Masya Allah. Berapa waktunya cuma 1 jam, panjenengan dapat berlipat-lipat pahala. Itu yang harus disyukuri oleh panjenengan. Ketika kakinya melangkahkan dari rumah untuk mencari ilmu atau untuk kegiatan ibadah yang lain. Itu ya Bu ya. Yang kedua, kita ucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Masya Allah, ketika kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seyakin-yakinnya kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Kita doakan juga teman-teman kita yang hari ini nggak bisa hadir. Ada nggak Bu yang biasanya kemarin hadir sekarang nggak hadir? Ada ya? Nah, kita doakan saudara kita yang hari ini nggak hadir, mudah-mudahan mereka tidak hadirnya. Kalau mereka sedang sakit, Allah angkat penyakit dari dalam tubuhnya. Allah sembuhkan mereka dari penyakitnya. Tapi kalau tidak hadirnya, barangkali karena kesibukan, kita doakan juga Bu. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kesusahannya, semua permasalahannya dimudahkan. Amin ya Bu ya. Insya Allah ketika panjenengan mendoakan saudaranya yang tidak diminta oleh panjenengan, tanpa diketahui, doa itu kembali untuk panjenengan sendiri juga. Paham ya Bu ya?
Tidak ada, berarti orangnya tidak hadir di sini. Nah, doa tersebut yang panjenengan ungkapkan itu kembali ke dirinya panjenengan juga. Jadi kalau panjenengan doakannya mudah-mudahan dia sehat, sehat juga untuk kitanya. Gitu ya Bu, termasuk kita di sini saling mendoakan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah saya di sini senang sekali bertemu dengan panjenengan setelah berapa tahun tidak ketemu ya Bu ya, terutama dengan Bu Fatimah. Masya Allah, saudara saya yang saya sepuhkan begitu hebat bagi beliau aktifnya ya Allah, saya termasuk iri gitu dengan kehebatan aktifnya beliau. Itu mudah-mudahan membuat saya semangat dengan aktivitasnya beliau. Juga berapa tahun kita nggak ketemu dengan panjenengan semua ya Bu ya. Alhamdulillah sore ini dimudahkan oleh Allah ketemu kembali. Semua itu tak lain adalah karena Allah yang memudahkannya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini saya ingin mengingatkan kembali ya Bu ya, mengingatkan di antara kita watawaso bil haq, watawaso bisob. Mudah-mudahan ketika saya mengingatkan ini, ilmu ini bukan cuma untuk diri sendiri aja, tapi panjenengan sebarkan lagi kepada yang lain. Ya Bu ya, jangan untuk sendiri, tapi sampaikan lagi ke yang lain. Biar apa Bu? Biar nanti bisa menjadi jariyahnya panjenengan. Gitu ya Bu ya. Ilmunya biar nanti bisa jadi jariyahnya panjenengan. Tidak cuma dimiliki sendiri. Ini kan ilmu buat saya aja, orang saya yang capek-capek duduk di Masjid Al-Ihsan. Oh yang dia nggak datang ya udah nggak usah tahu. Jangan ya Bu ya. Kita sampaikan. Karena ilmu yang nantinya ini bagus disampaikan dan perlu dipraktekkan oleh panjenengan semua. Tidak cuma didengar, tidak cuma dicatat ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu pernah mendapat ujian dari Allah Bu? Sering ya Bu ya. Iya, gak mungkin selama kita hidup tidak pernah diberi ujian oleh Allah. Pasti sering mendapat ujian dari Allah. Ketika ujian yang Allah berikan, masalah yang Allah tumpahkan kepada kita, itu dalam diri panjenengan terbersih, tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Punya perasaan takut nggak Bu? Ya Allah, saya dapat musibahku seperti ini ya. Kok orang berhenti musibahnya? Kok kayak gini terus? Kenapa ya? Saya bisa nggak menjalani ujian ini? Saya bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Pernah nggak Bu terbersih seperti itu? Sering ya Bu ya, karena kita yang namanya manusia pasti sering mengungkapkan pikiran seperti itu. Bisa enggak ya Allah saya melewati masalah yang Allah berikan kepada saya. Rasa takut itu pernah muncul ya Bu ya. Nah, baik ibu-ibu, ketika kita mendapatkan masalah yang kita rasakan, yang paling kita jadikan sebagai ujian yang terberat itu sebenarnya ujian hidup kita itu ada pada apa Bu? Ada pada perasaan kita sendiri Bu, bukan pada ujiannya sebenarnya. Jadi jangan takut pada masalah yang Allah berikan kepada kita. Jangan merasa takut kepada ujian yang Allah tumpahkan kepada kita. Karena ujian hidup itu pasti ada.
ujian gak usah takut, biasa, memang ini adalah sudah menjadi kodratnya. Kita sebagai manusia akan diberi ujian oleh Allah, akan diberi masalah oleh Allah. Tapi yang kita takuti itu adalah kita takut Allah itu mau menolong saya apa tidak. Nah, kita bisa takutlah kita itu takut kalau tidak ditolong oleh Allah. Nah, yang harus kita takuti itu, takut kita kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Misalkan kenapa kita takut tidak ditolong oleh Allah? Khawatir ketika kita tidak ditolong oleh Allah, masalah itu dibiarkan saja oleh Allah. Ibu akan sedih tidak? Ketika kita masalah, Allah tidak memberi pertolongan oleh kita. Sedih ya Bu ya? Nah itu yang ditakuti. Makanya kita harus menjadi hamba Allah, hamba yang layak ditolong oleh Allah. Nah ini materi yang akan kita bahas. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang layak, yang patut ditolong oleh Allah. Mau ya Bu ya? Ibu ditolong oleh Allah ketika ada masalah, ketika ada ujian. Nah kita harus punya keyakinan, saya termasuk hamba yang layak ditolong oleh Allah. Layak itu apa Bu? Pantas, ya. Saya harus pantas menjadi hamba yang berhak ditolong oleh Allah. Kalau Allah menolong kita, insya Allah Bu, beres masalah itu. Sesusah apapun masalahnya, kecil bagi Allah Bu. Serumet apapun ujian bagi Allah, gak ada apa-apanya itu. Maka kita harus punya keyakinan, saya harus menjadi hamba yang layak, yang pantas dapat pertolongan dari Allah, dapat ditolong oleh Allah masalah yang sedang saya hadapi. Nah, bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang layak mendapat pertolongan dari Allah? Yang pertama, Ibu bisa dilihat di dalam surat Al-Furqan. Monggo dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Furqan ayat 20. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan tansurbiru. Fitnatan tastabiru. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan tasbirun. Kalau ada Al-Qur'annya silakan bisa dibuka. Surat Al-Furqan ayat 20. Di situ kami jadikan sebagian dari kalian itu dengan sebagian yang lain suatu ujian, fitnah, cobaan. Apa kalian bisa bersabar? Nah ini fitnatan tasbirun, bersabar dalam menghadapi ujian itu, dalam menghadapi fitnah itu, dalam menghadapi masalah itu dalam surat tadi Al-Furqan tadi. Ada yang harus digarisbawahi adalah fitnatan tasbirun, digarisbawahi gitu, fitnatan tasbirun. Ujian yang harus kita hadapi, tasbirun, dengan kesabaran. Apa kalian bisa bersabar? Nah, kalimatnya bisa bersabar tidak dengan fitnah yang Allah berikan, dengan ujian yang Allah berikan, dengan masalah yang Allah berikan. Ibu ketika ada masalah, nangisnya nangis sendirian apa nangis mencari orang? Kalau pengen nangis mencari orang lain, apa dipendam sendiri? Pendam sendiri ya. Seringnya dipendam sendiri apa
bagi masalahnya, curhat. Biasanya yang ibu rasakan itu biasanya gimana? Miss, monggo yang menjawab ibu sendiri ya. Saya nggak perlu tahu. Ketika ibu unek-unek banyak masalah, diungkapkan sendiri, dienek sendiri, atau dicurhatkan kepada orang lain. Ketika panjenengan mencari orang yang lain untuk curhatnya, bagaimana orang yang dicurhati itu, Bu? Tapi kalau panjenengan curhatnya kepada Allah, nah ini pasti Allah akan mendengarnya. Jadi enaknya panjenengan kalau punya masalah curhatnya ke siapa, Bu? Curhat saja ke Allah, Bu. Bilang sama Allah. Gak apa-apa ngomongnya pakai bahasa Jawa, pakai ngomong bahasa Indonesia. Gak perlu pakai bahasa Arab, misalkan bingung pakai bahasa Arabnya apa, pakai bahasanya panjenengan aja. Ya Allah, saya banyak masalah yang sedang saya hadapi. Ungkapkan masalahnya panjenengan apa saja. Kalau mau tulis dulu, gak apa-apa, Bu. Masalah pertama, anak saya misalkan, anak saya kok susah diomongin, dia kok untuk sholat kok susah. Gak apa-apa, diungkapkan saja, Bu. Terus apa keinginannya? Saya pengen anak saya dia biar sholatnya rajin, biar diomonginnya gampang. Bilang sama Allah, ya Allah, anak saya seperti ini. Ini contoh ya, Bu ya. Barangkali bukan ini ya, monggo ini contohnya saja. Ya nanti yang mempunyai masalah kan panjenengan ya. Contohnya seperti tadi, ungkapkan masalahnya, lalu apa keinginannya? Nah itu, Bu. Tapi kalau panjenengan curhatnya ke orang lain, ke manusia, paling-paling cuma mengungkapkan masalahnya toh ya, Bu ya. Ketika menginginkan keinginannya, belum tentu yang mendengarkan yang dicurhati itu bisa langsung mengiyakan ya, Bu ya. Tapi kalau kepada Allah, yakin, Bu, panjenengan harus yakin. Ungkapkan masalahnya. Tadi misalkan, ya Allah, saya punya masalah ini anak saya seperti ini. Atau misalkan masalahnya suami saya kok seperti ini. Akhir-akhir ini kok sering baunya bau wangi. Bau wangi kok apa tuh ya? Bau minyak wanginya kok minyak wangi perempuan misalkan gitu. Akhirnya curiga. Nah, silakan curiga itu panjenengan ungkapkannya kepada Allah. Jangan malah ungkapkan kepada orang lain. Jadi apa masalahnya? Lalu setelah mengungkapkan masalah, panjenengan bilang, ya Allah, saya pengen anak saya yang sedang bermasalah ini, Engkau bukakan hatinya ya Allah. Engkau kuatkan imannya ya Allah, agar dia mudah untuk menjalankan sholatnya. Karena tadi kan panjenengan ungkapkan masalahnya, anak saya kok susah untuk sholat, kan gitu. Maka keinginan panjenengan bilang sama Allah, bukakan hatinya ya Allah, agar dia bisa mudah untuk menjalankan sholat kewajiban yang Engkau berikan. Jadi masalah-masalahnya itu bilang sama Allah, Masya Allah. Ketika panjenengan berdoa kepada Allah tadi, nggak apa-apa, Bu. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan doa itu. Tidak di sini aja, Bu ya. Ketika saya mengingatkan bagaimana panjenengan berdoa itu, ungkapkan saja, Bu, doanya panjenengan apa keinginannya. Apalagi mendoakan putra putri panjenengan. Ini ibu-ibu punya putra putri kan, Bu ya? Punya anak ya? Anaknya ada yang satu, ada yang lebih dari satu ya. Nah, kalau yang anaknya satu enak ngomongnya, ya Allah, anak saya yang bernama, karena anaknya satu. Nah, ungkapkan namanya,
sebutkan namanya. Apa keinginannya panjenengan agar anak yang satu ini? Nah, ketika anaknya 3, tidak apa-apa, sebutkan saja. Anak pertama dengan anak ketiga itu keinginannya beda, Bu. Iya enggak? Jadi panjenengan ketika berdoa jangan digabung, jangan jangan disingkat, dijadikan satu. Boleh dijadikan satu kalau sudah terakhir jadi anak yang solih dan solihah, gitu ya. Tapi ketika betul-betul sendiri-sendiri, karena kebutuhannya beda-beda. Anak yang pertama misalkan anaknya SMA, ada nggak yang anak pertama SMA? Anak kedua masih SD. Anak pertama dengan anak kedua kan gak mungkin sama kebutuhannya. Anak yang ketiga masih TK. Masa kita mendoakannya, ya Allah, anak pertama saya siapa namanya? Misalkan Mas Zaid, dia sudah kelas 3 SMA, dia pengen melanjutkan sekolahnya untuk kuliah. Mudahkanlah dia ya Allah, gampangkanlah agar dia bisa masuk perguruan tinggi. Nah, untuk anak kedua kan gak mungkin sama, Bu ya. Anak keduanya barangkali masih SMP kelas 2. Berarti kita doakannya, ya Allah, anak saya yang kedua Mas Habab misalkan, dia mau ujian kenaikan kelas, mudahkanlah dia, sehatkanlah agar dia bisa mengikuti ulangan. Anak yang ketiga masih TK, masa sama? Kan pasti beda yang ketiga. Nah itu Bu, jadi doa panjenengan seorang ibu itu Masya Allah Bu, tajam Bu doanya. Suksesnya anak, suksesnya seorang pemimpin anak, kalau seorang anak itu ada di lidah panjenengan seorang ibu. Suksesnya anak ada di lidah ibu-ibu. Maka ibu-ibu di sini hati-hati lidahnya, Bu ya. Ketika menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, ungkapkan yang baik saja. Anak-anak yang kalimatnya yang jelek-jelek itu jangan sampai dibilangin, jangan sampai dikeluarkan, jangan. Betapa bahagianya anak kita ketika dia menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Yang diingat itu adalah ayah dan ibunya. Karena doa yang teramat itu adalah doa dari ibu bapaknya. Maka panjenengan usahakan setiap malam masuk ke kamar anak panjenengan. Kan kamarnya sudah pasti beda-beda Bu ya. Sudah tidak bareng dengan panjenengan toh? Masuk Bu ke kamar anak panjenengan. Dilihat wajah anak panjenengan. Pandangi wajahnya. Walaupun dia sedang tidur, baik dipandangi wajahnya. Usapkan wajahnya yang sedang tidur. Panjenengan bacakan Al-Fatihah dari mulut panjenengan sendiri. Gak usah minta kepada ustadz atau kiai, gak usah. Dari mulut panjenengan sendiri masuk ke kamar anaknya panjenengan, baik dilihat wajahnya, bacakan Al-Fatihah dari tangan panjenengan sendiri. Sudah amin Al-Fatihah ya, sudah selesai walabdolin, amin. Terus usapkan di wajahnya. Ini tangannya isinya Al-Fatihah panjenengan loh Bu, bukan Al-Fatihah dari orang lain. Maka panjenengannya betul-betul sudah berwudu, sudah sholat di malam itu dalam kondisi bersih, masuk ke kamar anaknya panjenengan, kondisinya sudah dalam kondisi sudah berdoa kepada Allah, sudah pasrah kepada Allah, lalu datangi kamar anaknya panjenengan. Itu
Itu kalau permasalahannya dengan anak ya Bu ya. Tadi yang saya katakan masalahnya dengan anak. Kalau sudah tiup, usapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kan dia lagi tidur. Kalau sudah dengan Al-Fatihah, doa yang ingin panjenengan ucapkan, ungkapkan doanya, apa keinginan untuk anaknya. Kalau sudah SMA kelas 3, ya Allah mudah-mudahan kamu, apa keinginan yang panjenengan? Saya kepala, misalkan biar lulus, apa biar sehat kalau lagi sakit, punya masalah-masalahnya, mintanya kepada Allah seperti itu. Terus diucapkan dengan keyakinan di sini, insya Allah Allah akan kabulkan. Bisa dipraktekkan Bu? Kalau saya nggak punya anak kok Bu Nanu, nggak punya, tapi kan punya masalah, punya apa namanya? Ya punya ujian atau punya masalah lah, nggak mungkin nggak punya. Apa misalkan masalahnya suami, ya nggak apa-apa Bu suami. Ketika suaminya lagi tidur, panjenengan datangi. Bayangkan panjenengan sudah tadi sudah sholat, sudah apa? Sudah wudhu dalam kondisi bersih, masuk ke kamar suami, bayangkan, pandangi wajah suami dengan doa panjenengan, Al-Fatihah panjenengan. Itu Masya Allah Bu. Jadi pasta biru di situ, fitnatan tasbiru, itu di situ letaknya. Surat Al-Furqan tadi. Nah, baik Ibu, yang selanjutnya dari ayat tadi, kesimpulan ayat tadi, yang pertama berarti panjenengan disuruh bersabar. Yang pertama bersabar ketika ada masalah tadi. Apalagi masalahnya misalkan hatinya tersakiti. Pernah nggak Bu hatinya tersakiti? Sakit hati ini ya Allah. Kayaknya kok kalau sudah sakit itu melihat orang yang menyakiti saya kok jengkel banget lihat orangnya. Pernah nggak seperti itu? Seolah-olah hidup ini kok terasa sempit banget. Pernah Bu merasa seperti itu? Iya, dadanya kok sesak banget. Nah jadi hatinya gundah. Nah jadi yang menyakiti, apalagi misalkan yang menyakiti kita itu orang-orang dekat dengan kita. Nah nggak Bu? Yang menyakiti saya orang yang dekat dengan kita, entah itu saudara, entah itu tetangga, entah itu kerabat, atau sahabat barangkali. Yang menyakiti itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Seolah-olah sakit banget di sini hatinya. Ya Allah, nah beda kalau yang berbuat dolim atau yang menyakiti kita itu misalkan apa ya, orang jauh lah gitu ya, bukan orang dekat dengan kita lah gampangnya. Itu beda rasanya tuh ya. Tapi kalau orang yang dekat biasanya di sininya, nah Masya Allah gitu. Bagaimana gitu, apa namanya, hati ini kok terasa tercabik-cabik misalkan gitu. Nah, kondisi seperti itu panjenengan yang pertama tadi yang harus dilakukan oleh kita ketika punya kondisi seperti itu. Dari ayat yang pertama tadi, dari kita ambil kesimpulan ayat yang tadi Al-Furqan tadi, yang pertama harus sabar. Ini yang pertama. Bersabar menghadapi ujian yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita dari orang-orang yang terdekat dengan kita tadi, Bu. Harus sabar. Orang disakiti kok orang disuruh sabar, gimana ya Bu ya? Orang saya disakiti kok, tapi kok disuruh sabar katanya. Disuruh sabar Bu. Dia sudah nyakiti saya, dia sudah apa namanya, macam-macam lah dengan saya gitu. Jangankan
apa salaman dengan saya, ketemu aja seringnya mengos gitu ya, nggak mau gitu senyum. Nah, berarti kan sakit gitu mungkin hati saya ini. Tapi kok saya disuruh sabar? Disuruh sabarnya apa? Disuruh kita memaafkan mereka. Itu yang kedua, Bu. Setelah sabar, kita kok disuruh memaafkan mereka. Bisa ya, Bu ya? Ibu dengan orang yang menyakiti ibu, dengan orang yang menyakiti lah, tapi ibu disuruh memaafkan. Ini harus bisa, Bu. Pertama harus sabar, kedua harus memaafkan. Masya Allah, Ibu. Disuruh maafin kesalahannya mereka. Ketika mereka sedang membenci saya, ya saya maafin. Ketika mereka sedang jengkel saya maafin. Dengan cara apa saya memaafkannya? Dengan cara kita mendatangi mereka, menyambung silaturahminya. Nah ini, Bu, itu yang ketiga. Dengan cara nyambung silaturahmi, kita datangi. Kita datangi lagi. Bis berkali-kali kok Bu Nanu didatangi, tapi masih angger aja dianya kok kayak gitu. Wajahnya kok susah untuk senyum, merengut terus. Enggak apa-apa. Kesabaran, memaafkannya panjenengan juga, silaturahimnya panjenengan dengan telaten tadi dinilai oleh Allah, catatan bagi Allah bahwa panjenengan termasuk orang yang menang. Dan ketika menjadi orang yang menang, hadiahnya adalah surga. Karena di hadapan Allah panjenengan menang, bukan kalah. Kalau panjenengannya tidak melakukan seperti tadi, berarti kalah, tidak dapat hadiah surga nantinya. Nah itu ya, Bu ya. Jadi jangan membalas ketika mereka mendolimi kita, tapi berilah mereka maaf dari kita dan timbal balik untuk mensilaturahmi mereka. Itu, Bu. Itu kalau masalahnya dengan orang lain, ujiannya dengan orang lain. Itu cara yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu pasti terjadi pada panjenengan ya, Bu ya. Terjadi tidak, Bu? Pernah terjadi tidak, Ibu? Pernah ya, Bu ya. Itu pasti, Bu, pernah terjadi. Tinggal bagaimana kita mensikapi masalah-masalah itu. Baik, Ibu. Setelah kita mendapatkan masalah yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah timpakan kepada kita, lalu kita disuruh yang pertama itu adalah sabar dalam menghadapinya. Lalu yang kedua, kita ungkapkan masalah itu kepada Allah, bilang sama kepada Allah, ungkapkan, curhatkan kepada Allah. Kalau kepengen sehat, bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen sehat ya Allah. Saya pengen kaki saya ini Engkau berikan kesehatan agar saya bisa untuk ibadah kepadamu ya Allah. Kaki yang panjenengan rasakan sakit dipegang, Bu. Habis sholat itu dipegang kakinya. Ketika berdoa, selesai berdoa, jangan lupa panjenengan angkat tangannya, minta sama Allah.
datangnya dari Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Pegang badan yang terasa sakit itu, dipegang Bu. Lalu ungkapkan, bacakan Al-Fatihah aja udah, yang panjenengan hafal. Kalau hafal doa-doanya boleh, doa untuk minta kesembuhan kepada Allah, la ba'sa atau Allahumma asfi anta syafi, atau kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, pakai bahasa Jawa aja nggak apa-apa. Sembuhkan ya Allah, Allahu anta syafi, itu kan Engkau yang bisa menyembuhkan. Itu kan arti dari doa kesembuhan Bu ya, doakan orang. Kalau panjenengan nggak hafal doanya, pakai bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, nggak usah takut Bu. Doa itu tidak mesti harus dengan bahasa Arab. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Al-Fatihah di tangan, kalau bisa dibuka ini yang namanya air minum. Kalau panjenengan pakai gelas, bacakan Al-Fatihahnya di atas, di dalam gelas. Boleh Ibu, yang penting ganjil. Boleh 1 kali Al-Fatihahnya, boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali. Yang penting ganjil. Kalau capek 1 kali, kalau masih berani kuat 3 kali, masih berani lagi 5 kali, boleh 7 kali. Setelah itu Bismillah ya Allah, air ini ditaruh di tangan Ibu, lelehkan kepada badan yang terasa sakit tadi. Yang terasa sakit itu di leher, karena saya ingatnya waktu itu sakitnya di leher Bu ya. Seringnya ya saya lelehkan di sini di leher. Kalau sakitnya perut ya perut. Jangan sekali 2 kali, setiap malam panjenengan, karena Allah senang ketika kita minta terus-menerus, tidak cuma sekali 2 kali. Itu ya Bu ya. Jadi minta kepada Allah, doa kita kepada Allah untuk diri kita ketika kita sedang memohon itu bagusnya dari mulut kita sendiri Bu. Dan yang namanya Al-Fatihah itu adalah sebagai apa ya, surat rahmat lah sudah. Jadi kalau panjenengan nggak hafal macam-macam surat, Al-Fatihah aja udah. Pasti hafal kan Bu Al-Fatihah ya? Nggak mungkin nggak hafal. Udah Al-Fatihah. Kalau mau ditambah yang lain bagus, Masya Allah. Apalagi surat Al-Baqarah Bu. Jadi panjenengan air di gelas, membaca Al-Quran surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai ayat terakhir Al-Baqarah. Terus di gelasnya. Dari situ panjenengan bisa. Al-Baqarah itu termasuk surat yang disenangi oleh Rasulullah ketika meminta sesuatu, termasuk untuk mengobati, termasuk untuk mengusir makhluk-makhluk gaib. Itu banyak-banyak baca surat Al-Baqarah. Enak itu Bu. Jadi panjenengan bisa, termasuk tadi ketika ingin mendoakan anak-anak kita itu, setelah kita kalau panjenengan banyak waktunya, boleh bacakan surat Al-Baqarah tadi. Kalau tidak hafal, dibaca aja nggak apa-apa Bu. Tapi kalau pengen udah macam-macam, udah minimal Al-Fatihah, yang tidak bawa-bawa Al-Quran ya Bu ya. Tapi kalau bagus, baca aja Bu Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah obat dari segala penyakit Bu. Masya Allah. Nah, setelah itu tadi saya tidak ingin dilupakan lagi ketika panjenengan meminta sesuatu tadi. Di dalam hati kita, keyakinan itu harus ditanamkan.
Jangan sampai ketika kita berdoa di hatinya masih ragu-ragu. Apa iya sih Allah akan mengabulkan saya? Orang sayanya kayak gini kok. Nah, ini Bu. Berarti panjenengan ragu-ragu dengan doa panjenengan sendiri. Sehingga Allah pun akan ragu-ragu untuk mengabulkannya, Bu. Saya sering mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang hatinya ingin tergetuk banget, pengen banget berziarah ke tanah suci. Ibu pengen Bu berziarah ke tanah suci? Alhamdulillah. Berarti pengen ya Bu ya. Ketika panjenengan pengen itu, bilang saja sama Allah. Bilang Bu, bagi Allah kecil Bu ngasih panjenengan uang 40 juta. Ini kecil 40 juta Bu ya. Allah kaya kok. Tapi panjenengannya itu minta kepada Allah harus yakin di sininya. Harus mantap, ya Allah, saya pengen berziarah ke tanah suci untuk beribadah di Masjid Nabawi, untuk beribadah di tanah suci Makkahul Mukarramah. Mudahkanlah ya Allah agar saya bisa berangkat ke sana. Nah, kalimat doanya itu betul-betul Bu. Jangan sampai apa iya sih saya umurnya udah segini, apa saya nyampe ke sana lah. Kalimatnya Bu, apa iya sih orang saya sudah umur segini nanti ke sana repot Bu. Jangan Bu. Jangan ada kalimat sedikit ragu pun panjenengan minta kepada Allah dengan kalimat apa iya sih saya bisa ke sana, orang saya cuma jualan gorengan misalkan gitu, maaf ya Bu ya. Masa sih saya bisa berangkat ke tanah suci, orang saya cuma jadi tukang sapu misalkan gitu, orang saya cuma jadi tukang es, jualan es. Nah, kalimat apa iya sih saya bisa ke, berarti itu ragu-ragu panjenengan minta kepada Allah. Ini harus dihilangkan Bu. Tolong dihilangkan ragu-ragu ketika kita minta kepada Allah. Harus yakin Allah akan mengabulkan keinginan saya karena saya betul-betul pengen. Nah, ketika panjenengan pengen itu, misalkan panjenengan sudah membuktikan dengan cara misalkan ada rezekinya dibuktikan, lalu Allah mempunyai cara tersendiri kita itu dipanggil oleh Allah, berarti kita meninggal. Catatan Allah sudah ditempelkan nama panjenengan berada sudah berangkat ke sana. Jadi walaupun kita tidak jadi berangkat ke sana karena misalkan kitanya keburu, kan kita kan seringnya mikir Bu ya, saya daftarnya sekarang, nanti berangkatnya berapa tahun lagi, berarti umur saya sudah segini tahun. Wah ya berarti saya sudah segini. Akhirnya yang ada ragu-ragu ya Bu ya. Apa iya nanti saya bisa mencapai sampai ke situ gitu umur saya. Ini yang harus dihilangkan. Jangan sampai ada keraguan seperti itu Bu. Kalau sudah mantap ingin berangkat, udah ada buktinya, panjenengan sudah berdoa, sudah dibuktikan dengan niat berangkatnya, Allah memanggil panjenengan sebelum berangkat, sudah ditulis oleh Allah panjenengan sudah berangkat ke sana. Itu sudah dicatat Bu. Karena tadi sudah kemantapan niatnya sudah yakin, tidak boleh ada keraguan di sini. Termasuk doa yang lainnya juga. Jadi mudah-mudahan ketika kita banyak masalah yang kita sedang hadapi, ujian-ujian yang sedang nanti kita terima dari Allah, baik itu ujiannya ringan ataupun ujiannya berat, yakin semua masalah itu kita akan ditolong oleh Allah sebagai hamba yang layak
kita akan ditolong dari jalan yang tidak disangka Allah akan menolong kita. Jangan sampai kita termasuk hamba yang tidak layak dapat pertolongan dari Allah. Na'udzubillah, Bu. Kalau kita termasuk hamba yang tidak layak dapat pertolongan. Siapa hamba yang tidak layak mendapat pertolongan itu? Mereka yang mengingkari semua rasa nikmat yang Allah berikan. Mengingkari, jadi tidak mensyukuri. Itu orang yang tidak layak ditolong sama Allah. Tidak mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Mengingkari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa contohnya orang yang mengingkari nikmat yang Allah berikan? Kita diberi sehat oleh Allah. Ibu sehat ya, Bu ya? Nah, tanda kita mensyukuri itu adalah ada 3. Ibu tanda mensyukuri nikmat sehat itu ada 3, Bu. Yang pertama diungkapkan dan diyakini hati kita itu bahwa sehat ini adalah dari siapa, Bu? Dari Allah. Yang kedua, ibu ungkapkan dengan kalimat bibirnya ngomong alhamdulillah. Lalu yang ketiga, buktinya kita mensyukuri nikmat sehat, kita buktikan Allah memberi saya sehat, maka saya buktikan kesehatan ini dengan cara untuk ibadah kepada Allah. Berarti dengan cara bergerak. Ini bukti saya sehat. Saya bergerak, saya beribadah. Tapi kalau panjenengan cuma ketiga-tiganya tadi tidak dijalankan, cuma dijalankannya cuma 2 misalkan. Cuma ngungkapin alhamdulillah, ya Allah, saya diberi sehat oleh Allah. Itu udah 1 ya, Bu ya. Lalu yang keduanya, iya sih saya percaya sehat ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Tapi panjenengan tidak membuktikan kesehatan itu dengan ibadah. Misalkan panjenengan bukti kesehatan tubuhnya ini cuma digunakan untuk tidur-tiduran. Tidak dimanfaatkan badan sehat ini untuk beribadah, tidak. Berarti bukan termasuk orang yang mensyukuri nikmatnya. Belum komplit, belum 3-tiganya. Atau mungkin juga panjenengan sehat sudah mengungkapkan kalimat alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah saya diberi sehat oleh Allah, nikmat ya Allah, alhamdulillah. Terus sudah dibuktikan panjenengan sudah bisa silaturahim, itu kan berarti ibadah, Bu ya. Berarti bukti bahwa saya sehat. Sudah saya bisa beribadah dengan cara berjualan. Karena berjualan itu juga adalah ibadah, Bu. Setiap panjenengan keluar dari rumah diniati untuk ibadah, maka dapat nilai ibadah. Bismillah, saya pengen keluar rumah untuk ibadah mencari rezeki jualan, dapat pahala ibadah. Bismillah, saya keluar dari rumah untuk mencari rezeki, misalkan menyapu di jalan, pokoknya mencari rezeki apalah gitu, cari botol minuman atau pemulung, itu niat ibadah juga sama, dia mencari rezeki. Kalau saya keluar dari rumah, bismillah, saya mau mengajar di sekolah, itu juga ibadah. Jadi bukti. Yang kedua tadi, misalkan pertama sudah diungkapkan dengan hamdalah, dengan mulut kita, lalu dipraktekkan dengan kegiatan, tapi yang ketiganya tidak diyakini. Nah, itu berarti belum mensyukuri itu, Bu. Tidak diyakini. Tidak diyakini itu dalam artinya orang saya sehat itu kan dari saya sendiri.
Saya sehat karena saya rajin olahraga, misalkan gitu. Berarti tidak diyakini kalau saya sehat itu dari Allah. Dia merasa sombong. Saya sehat karena saya rajin olahraga. Kalau pagi olahraga, kalau pagi naik sepeda gitu. Kalau pagi jalan sehat atau stoknya senam gitu. Akhirnya saya sehat, atau saya sehat karena saya minum jamu. Kan minum jamu ada yang buat sehat ya Bu ya. Nah jadi dia tidak memberi di hatinya itu, tidak meyakini bahwa sehatnya itu adalah dari Allah. Nah itu yang ketiganya, berarti dia tidak. Mulutnya bisa, tubuhnya bisa bergerak, tapi hatinya tidak meyakini. Kalau yang pertama apa tadi Bu? Mulutnya bisa, hatinya meyakini, tapi badannya tidak bergerak, tidak memberikan bukti. Itu jadi bukan termasuk orang yang mensyukuri nikmatnya, ya. Atau juga bisa mulutnya tidak mau mengucapkan alhamdulillah, malas ngomong alhamdulillah. Seringnya ngomongnya terima kasih. Pernah gak Bu? Ibu ngajarin ke anak-anak kita, ke cucu kita, kalau mendapat rezeki bilangnya terima kasih. Misalkan ada yang ngasih, Mile, Ibu kasih kamu buat beli es ya. Makasih. Bilang apa deh? Makasih. Nah, harusnya jangan makasih dulu Bu, yang diungkapkan dari mulut kita itu jangan. Tapi yang diungkapkan dari mulut kita itu adalah harus kalimat alhamdulillah dulu. Bilang apa deh? Alhamdulillah. Baru makasih ya Bu. Ini. Jadi lidahnya itu malas untuk mengungkapkan kalimat hamdalah. Yang sering mengungkapkan kalimat adalah kalimat terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih, tapi hamdalahnya di terakhir. Padahal yang pertama diungkapkan adalah kalimat hamdalah dulu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi rezeki kepada saya. Terima kasih. Baru terima kasihnya itu setelah ucapan hamdalah. Termasuk panjenengan istri-istri yang masih punya suami. Mas ada yang masih punya suami? Ketika suami panjenengan memberi rezeki, memberi uang apa Bu? Kalau dari suami itu namanya uang apa? Uang nafkah ya Bu ya? Ya udah, uang nafkah. Ada yang bulanan Bu ngasihnya, karena suaminya barangkali dapat rezekinya bulanan. Ada yang mingguan Bu, barangkali dapat rezekinya kemisan, mingguan ya Bu ya, tiap hari Kamis. Ada yang harian Bu, karena mungkin rezekinya suami dapatnya setiap hari. Nah, apapun perolehan suami kita, entah itu bulanan, entah itu mingguan, entah itu harian, ketika diberikan kepada tangan panjenengan sebagai istrinya, kalimat yang pertama diungkapkan itu adalah kalimat hamdalah Bu, yang keluar dari mulut itu. Nih, manggilnya apa Bu ya? Bu, nih Bu, rezeki Bapak hari ini segini. Atau nih Bu, rezeki Bapak minggu ini. Nih Bu, rezeki Bapak bulan ini. Nah, kali kitanya sebagai istri itu kita terima. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan berkah rezeki yang Allah berikan lewat tangan Bapak. Itu Bu ungkapannya. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezeki yang Allah berikan lewat tangan Bapak.
Bapak ini atau harian diterima oleh kita. Ibu bilang, lah Bapak, kok segini sih Pak? Mana cukup Pak? Lagi larang KB, beras naik, apalagi naik Bu. Beras naik, gula naik, panjenengan pengennya es tehnya atau tehnya manis, kopi manis, gulanya naik. Bapak kok masih tetap segini sih Pak? Mana cukup? Kalimat pertama yang keluar kalimat panjenengan, mana cukup? Akhirnya nggak cukup Bu, yakin tidak cukup. Karena kalimat pertama rezeki dari Allah dibilangnya nggak mungkin cukup sih Pak segini. Akhirnya nggak mungkin cukup, nggak cukup, benar Bu. Beda dengan kalimat yang pertama Pak ya Bu ya. Kalimat pertama panjenengan ngomongnya gimana tadi? Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan rezeki yang Engkau berikan lewat tangan Bapak ini Engkau berkahi. Nah, kalimat Engkau berkahi ini Allah akan memberkahi rezekinya ayah, rezeki suami kita Bu. Yang tadinya disangkanya seminggu tidak cukup, malah cukup. Panjenengan bisa untuk bersedekah, bisa ngisi kenceleng, bisa memberi orang yang minta-minta. Itu disangkanya nggak cukup, malah kurang. Insya Allah itu Bu. Karena kalimat yang pertama adalah kalimat Alhamdulillah. Baru kalau sudah ada terima kasih ya Pak ya. Nah, terima kasihnya adalah terakhir setelah ucapan hamdalah. Ini Ibu ya, yang harus kita selalu praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau tidak sering diingatkan oleh kita, panjenengan tidak sering saling mengingatkan, seringnya lupa ya Bu ya. Seringnya lupa. Mudah-mudahan sedikit materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu bagi panjenengan dan nanti dipraktekkan. Siap Ibu dipraktekkan ya Bu ya? Tidak cuma didengarkan toh ya Bu, monggo dipraktekkan. Bisa disampaikan ke yang lain agar bisa menjadi pahala jariahnya panjenengan. Itu barangkali mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Insya Allah saya yakin Allah yang selalu menuntun kita kepada jalan kebaikan ya Bu ya. Kalau ini benar berarti materi ini datangnya dari Allah, bukan dari saya seorang nanu yang lemah, yang bodoh. Nanu ini tidak ada apa-apanya kalau bukan ilmunya dari Allah. Jadi kebenaran datangnya dari Allah. Tapi kalau salah berarti dari saya seorang nanu yang doib. Maka kesalahan saya harus minta maaf pada panjenengan. Minta dimaafin ya Bu ya. Kalau saya salah, saya sekali lagi alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang